Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadikin Manik, mahasiswa program studi sejarah peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial, UIN Sumatera Utara, Stambuk 2017. Jadi, kali ini saya ingin membuat video untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah saya, yaitu Metodologi Penelitian Sejarah dengan dosen pengampu Bapak Henry Dalimunte. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas, ada baiknya kita subscribe channel ini dan bunyikan lonceng agar channel ini terus memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua, terkhusus para mahasiswa. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan rancangan proposal skripsi yang akan saya buat untuk mendapatkan gelar sarjana saya. Nah, pada penulisan proposal ini terdapat 3 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan bab yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Pada bab pertama ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Yang kedua, batasan masalah. Lalu yang ketiga, identifikasi masalah. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Mengenai latar belakang masalah, saya akan menjelaskan pengertian dari sejarah itu sendiri. Sejarah adalah suatu kejadian nyata masa lalu ataupun suatu perjalanan panjang masa lampau oleh para generasi sebelumnya atau para leluhur yang dihadirkan berupa kisah dengan dibuktikan oleh pelaku atau saksi sejarah yang merupakan suatu pembuktian. Dari sejarah perjuangan bangsa dan rakyat Indonesia ini tidak sedikit yang digantikan dan tidak sedikit pula modal pengorbanan yang diberikan untuk suatu kemerdekaan. Telah diketahui bahwa sebelum terbentuknya dan merdekanya negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, di bumi Nusantara ini pernah ada dan berdiri beberapa negeri berbentuk kerajaan yang bersifat tradisional. Kerajaan yang dipimpin oleh raja atau sultan ini tumbuh subur dan cukup berkembang di zamannya. Berdasarkan Guri atau Buluk China, sistem politik pemerintahan kerajaan Langkat sama halnya seperti kerajaan Delhi. Langkat juga memiliki sistem pemerintahan menyerupai Delhi. Sultan berperan sebagai kepala pemerintahan serta pelindung agama, tepatnya yaitu agama Islam, ulil amri dalam istilah Islam. Sultan berarti raja, akan tetapi pemerintahan di Langkat lebih otokratis dibandingkan dengan kerajaan Melayu lain yang terdapat di pesisir pantai timur Sumatera Utara. Hal ini tampak dari cara kepemimpinannya, di mana Sultan memiliki kuasa yang luas dalam membentuk pemerintahannya sendiri. Sultan di Kesultanan Melayu Sumatera Timur dianggap memiliki kuasa yang luas dalam membentuk pemerintahannya. Sultan di Kesultanan Melayu Sumatera Timur dianggap memiliki petuah, sehingga muncul sebuah pembahasan. Di Delhi, kedaulatan seorang sultan dipukul oleh datuk berempat, sedang kerajaan Langkat juga menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat tradisional. Bagian wilayahnya terdiri atas Luak Kejuruan dan distrik di bawah penghulu balai, Raja Kecil Karo. Pemerintahan Luhak dipimpin oleh seorang pangeran. Pemerintahan Kejuruan dipimpin oleh seorang datuk. Pemerintahan distrik dipimpin oleh seorang kepala distrik, dan untuk jabatan kepala kejuruan, datuk harus dipegang oleh penduduk asli yang pernah menjadi raja di daerahnya. Adapun daerah Bingai merupakan salah satu kejuruan yang berada di bawah pemerintahan Luak Angkat Hilir. Pendiri kejuruan ini adalah Raja Wandesan. Ialah seorang putra dari Raja Wanjabar yang berperan sebagai raja kejuruan selesai pada abad ke-18 menjelang abad ke-19. Akan tetapi,
Setelah meninggalnya kejuruan muda Ahmad, maka Sultan Siak pun menetapkan putra kejuruan muda Ahmad bernama Tengku Musa sebagai penggantinya menjadi Raja Langkat. Tengku Musa ini kemudian berangkat ke Langkat dan menetap di Kota Dalam. Penelitian ini akan membahas kejuruan Bingai yang berada pada Luhak Langkat Hilir yang berkedudukan di Kecamatan Wampu sekarang dan dipimpin oleh Tengku Pangeran Ahmad. Selanjutnya, peneliti membahas kejuruan Bingai. Dari awal berdirinya kejuruan Bingai sampai kepemimpinan Sultan Langkat dan Kota Linggei sekarang hingga ke wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, dikenal dengan Langkat Tamiang. Dahulu dikenal sebagai Langkat Tamiang. Berdasarkan uraian singkat di atas, peneliti akan mengadakan penelitian untuk mengetahui sejauh mana hubungan kejuruan Bingai terhadap Kesultanan Langkat dan mendeskripsikan kejuruan Bingai itu sendiri dengan judul penelitian hubungan kejuruan Bingai terhadap Kesultanan Langkat. Karena itulah yang menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti sehingga ingin melihat dan menggali lebih jauh mengenai hubungan kejuruan Bingai terhadap Kesultanan Langkat. Kemudian, setelah peneliti mendapatkan batasan masalah, di sini peneliti akan mengidentifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas. Maka yang menjadi identifikasi masalah ialah yang pertama, sejarah berdiri kejuruan pada abad ke-19, hubungan kejuruan Bingai terhadap Kesultanan Langkat. Yang ketiga, bukti atau fakta kejuruan Bingai yang ada di daerah Langkat yang masih tetap ada sampai sekarang. Nah, kemudian setelah peneliti mendapatkan identifikasi masalah, di sini peneliti akan jelasin nih tentang rumusan masalah untuk lebih mengarahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian dan lebih mempermudah peneliti merumuskan masalah penelitian yang lebih objektif. Maka peneliti merumuskan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sejarah berdirinya kejuruan Bingai pada abad ke-19. Yang kedua, bagaimana hubungan kejuruan Bingai terhadap Kesultanan Langkat. Dan yang ketiga, apa sajakah bukti atau fakta peninggalan kejuruan Bingai yang ada di daerah Langkat yang masih tetap ada sampai sekarang. Nah, setelah kita mendapatkan rumusan masalah yang akan saya bahas, kemudian kita membuat tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah berdirinya kejuruan Bingai pada abad 19, mengetahui hubungan kejuruan Bingai terhadap Kesultanan Langkat. Yang ketiga, mengetahui bukti dan fakta peninggalan kejuruan Bingai di daerah Langkat yang masih sampai ada sampai sekarang ini. Nah, setelah kita mendapatkan tujuan penelitian, yang akan saya bahas kemudian yaitu membuat apa sih manfaat penelitian ini. Nah, jadi dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, saya berharap bisa memberikan manfaat, di antaranya memberikan pengetahuan atau wawasan kepada peneliti dan pembaca mengenai hubungan kejuruan Bingai terhadap Kesultanan Langkat. Yang kedua, sebagai literatur juga referensi dalam penelitian yang ingin meneliti masalah yang sama dan juga terkhusus jurusan sejarah peradaban Islam. Nah, ketiga, dapat dijadikan acuan perbandingan bagi peneliti-peneliti lain. Dan yang keempat, sebagai bahan pengetahuan bagi peneliti dalam membuat suatu karya ilmiah. Nah, jadi yang terakhir, saya akan membahas sistematika penulisan. Dalam penyajian laporan dan penulisan penelitian, sekaligus memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang materi yang terkandung dalam skripsi ini. Penulis menyusun sistematika penulisan ini ke dalam 5 bab, yaitu sebagai berikut. Bab pertama, saya akan membahas pendahuluan yang di dalam berisi latar belakang masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.
dan sistematika penulisan. Dan yang kedua, membahas landasan teoritis yang di dalamnya berisi tentang teori konseptual, variabel yang berkaitan dengan judul penelitian, dan kajian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian yang sedang penulis lakukan. Nah, di bab ketiga kita akan membahas metodologi penelitian yang di dalamnya berisi tentang metode dan pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan data. Nah, dan bab keempat akan membahas hasil dan pembahasan yang di dalamnya berisi hasil-hasil temuan yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian, baik dari studi pustaka, riset lapangan, dan hasil wawancara. Pada bab kelima akan berisi kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan dalam skripsi saya ini. Nah, selanjutnya masuk kepada landasan teori. Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan dari teori yang paling besar pengaruhnya dalam sosial di abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat sebagai organisme biologis, yaitu terdiri dari organ-organ yang saling kebergantungan, ya kan? Nah, dengan kebergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Hal ini sama dengan pendekatan struktural fungsional yang bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Kemudian, teori struktural fungsional ini awalnya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, di mana pemikiran Emile Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Teori fungsionalisme juga melihat agama sebagai suatu bentuk kebudayaan dan istimewa. Teori ini akan memperkuat teori antropologi, yaitu agama sebagai sistem kebudayaan. Kemudian, kerangka konseptual. Penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka, atau kalau boleh dikatakan lebih peneliti merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Nah, proses teoritis berkaitan dengan kegiatan untuk menjelaskan masalah dengan teori yang relevan, serta menyusun kerangka teoritis. Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian konsep yaitu adalah abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasi suatu pengertian. Suatu pengertian kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti, di mana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukurnya dapat dirinci secara konkret. Dengan adanya kerangka konseptual ini, maka minat penelitian akan lebih terfokus ke dalam bentuk yang lebih layak dan akan memudahkan penyusunan hipotesis serta memudahkan identifikasi fungsi variabel penelitian, baik sebagai variabel bebas, tergantung kendali, dan variabel lainnya. Contoh yang ketiga, metodologi penelitian. Metode penelitian dilakukan dengan metode sejarah. Antara lain, yang pertama itu heuristik. Maksudnya pengumpulan data. Yang kedua ada kritik. Kritik metode ini dilakukan dengan kritik terhadap sumber yang didapat oleh peneliti. Nah, yang ketiga ada interpretasi. Nah, setelah melalui tahapan kritik, kemudian dilakukan interpretasi terhadap fakta dari sumber teruji
tersebut. Interpretasi dilakukan dalam dua proses, yaitu analisis, menguraikan, dan sintesis, menyatukan. Dalam tahap ini digunakan teori atau konsep-konsep ilmu sosial untuk membantu menjelaskan bagaimana fakta-fakta sejarah. Kemudian yang keempat, historiografi. Historiografi adalah tahapan terakhir, yaitu bagaimana penulisan yang disusun berdasarkan interpretasi fakta-fakta yang dikemukakan menjadi suatu yang menarik dan berarti secara kronologis dan rasionalis. Kemudian lokasi dan waktu penelitian sesuai dengan data dan judul penelitian ini, maka yang menjadi lokasi penelitian saya adalah tepatnya di daerah Kabupaten Langkat, Bingai, Kecamatan Wampu. Sumber primer melakukan wawancara langsung dengan tokoh masyarakat, sejarawan, budayawan, dan juga masyarakat yang masih tahu mengenai kesejarahan kejuruan ini. Kemudian yang kedua, data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Seperti penulis akan mengunjungi beberapa perpustakaan seperti perpustakaan Winsu, Digital Library Unimed, perpustakaan USU, perpustakaan dan arsip Medan dan dokumentasi Kabupaten Langkat, perpustakaan dan arsip daerah Provinsi Sumut, Taman Baca Lukman Sinar, serta tempat lainnya guna mengumpulkan sumber yang terkait. Kemudian teknik pengumpulan data, observasi pengamatan. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan langsung bahwa seorang peneliti harus melihat langsung akan kegiatan-kegiatan dari sasaran penelitiannya dalam mendapatkan data-data di lapangan. Maka pengamat menghadapi persoalan bagaimana cara ia dapat mengumpulkan keterangan-keterangan yang diperlukan tanpa harus tersembunyi, tetapi juga tidak mengakibatkan perubahan oleh kehadirannya pada kegiatan-kegiatan yang tanggal 10 Februari 2021. Kemudian sumber data. Sumber data adalah segala yang didapat memberikan informasi mengenai data berdasarkan sumbernya. Data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer, yang kedua data sekunder diamatinya. Yang kedua, wawancara. Dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi secara lisan dari para informan. Yang ketiga, dokumentasi. Dalam hal ini penulis melakukan perekaman dengan dua cara, yaitu perekaman yang penulis lakukan yaitu perekaman secara audio dengan menggunakan kamera digital misalnya. Perekaman ini sebagai bahan analisis tekstual dan musikal. Perekaman ini mendapatkan dokumentasi dalam bentuk telah terlebih dahulu mendapat izin dari pihak pelaksana dan pihak yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, ada teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Analisis terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.